Oke guys, selamat pagi. Kami Youtuber Muda Pendidikan, dan kami akan menayangkan bagaimana menurut mereka tentang MPLS yang ada di sekolah-sekolah, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon, baik jenjang SD maupun jenjang SMP untuk ajaran tahun 2026-2027. Dan inilah menurut para guru-guru yang ada di Kota Cirebon. Yang jelas MPLS ini kita bertujuan untuk membuat anak merasa aman tanpa ada perpeloncoan, jadi membangun karakter, dimensi profil kelulusan, kemudian membangun rasa percaya diri, empati, kemudian agar mengenalkan lingkungan sekolah ini dari mulai ruangan-ruangan yang ada di sekolah, budaya, peraturan, dan yang jelas di sini kita tanpa ada kekerasan, tanpa ada perpeloncoan. Yang penting mereka itu senang sekolah di sini. Aturan MPLS kan sudah diatur dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2026, yaitu 5 hari. Nah, setiap harinya tuh kita dibagi ya Bu ya. Jadi kita atur dari hari pertama dan hari kelima itu materinya tentang gerakan 7 kebiasaan yang berat, pagi ceria, sopan santun bermedia sosial, dan budaya senyum, salam sapa sopan dan santun 5S. Ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah mensukseskan kegiatan MPLS selama 5 hari ini. Kegiatan ditutup dengan kegiatan donasi bersedekah dengan dongeng bercerita boneka untuk anak-anak, berdonasi dan menyerahkan semua hasil donasinya kepada yayasan. Terima kasih untuk mama-mama dan orang tua siswanya sudah mendukung juga untuk guru-gurunya. Terima kasih banyak. Sukses selalu, jaya. Alhamdulillah, selama 5 hari dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, kami melaksanakan MPLS dengan baik, terutama menyampaikan tentang pengenalan lingkungan yang ada di sekolah dan juga penyampaian tentang 7 kebiasaan anak hebat Indonesia, dan juga berbagai macam kegiatan program yang ada di sekolah disampaikan kepada anak-anak supaya dapat mengikuti pelajaran dan program kegiatan pembelajaran di sekolah kami. MPLS mungkin sama seperti sekolah-sekolah yang lain ya Pak, diawali dengan pembukaan gitu. Hari pertama itu simbolis aja gitu. Di hari pertama itu ada pengenalan lingkungan, permainan-permainan yang seru dan menarik, happy, senang juga, lebih akrab dengan teman-teman yang lain gitu. MPLS gitu kan, kita selalu informasikan dan orang tua alhamdulillah kooperatif, semuanya perlengkapan apa yang dibutuhkan anaknya mereka disiapkan. Ada juga yang ngantar, dan kita juga membuat kesepakatan mungkin untuk MPLS ini bolehlah orang tua itu melihat di sekitar area sekolah, tapi nanti untuk kedepannya kita akan batasi supaya MPLS ini kita harapkan semua program yang ada di sekolah ini program yang dapat menuntun siswa, bukan menuntut siswa, karena sudah 1 minggu kita sudah coba membaca data-data siswa, baik dari minat, kemudian dari profil belajarnya segala macam, dengan nanti program-programnya sesuai dengan karakter siswa. Pada saat kegiatan MPLS ini anak-anak merasa bahwa sekolah itu ternyata bukan tempat yang menakutkan, tapi tempat yang ramah, tempat yang menyenangkan, pokoknya tempat yang aman lah untuk mereka bersosialisasi.
Itu gimana nih? Tentang seragam memang sudah ada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2002 nomor 50. Nah, kemudian peraturan Menteri Pendidikan Dasar Permendikbud waktu itu ya, masih peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2022. Nah, waktu itu di salah satu pasalnya memang diminta bahwa daerah itu harus segera mengatur regulasi tersebut. Lalu disusunlah peraturan wali kota. Nah, peraturan wali kotanya nomor 73 tahun 2022. Di tahun yang sama harus segera diatur. Ada beberapa alasan psikologis, historis, kenapa anak-anak di Indonesia harus menggunakan seragam. Ada banyak alasan di balik penetapan peraturan Menteri Pendidikan tersebut dan peraturan wali kotanya. Lalu kemudian peraturan itu sudah diterapkan sebetulnya dari sejak sebelum ada aturan itu sebetulnya. Dari tahun 2021 semua sekolah yang ada di Indonesia, bahkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin kita ini juga sudah menggunakan seragam. Nah, tetapi diestabliskan di tahun 2022 tadi melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50, peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 50, dan untuk turunannya itu ada di peraturan wali kota nomor 73 tahun 2022. Nah, kemudian terkait dengan pengadaannya tadi, untuk di kota Cirebon sebetulnya itu sudah mengikuti aturan atau mengikuti tata cara, tetapi saya yakin mungkin ada 1-2 orang yang ada yang tidak menyetujui atau apa, saya tidak memahami, tapi yang jelas itu sudah melalui prosedur yang memang semestinya diterapkan, seperti ada perbincangan terlebih dahulu dengan orang tua, lalu kemudian kenapa kok seragam tertentu sulit untuk ditempatkan atau didapatkan di luar. Itu karena ada yang namanya seragam khas sekolah. Nah, seragam khas sekolah itu juga ada di dalam peraturan menteri tadi. Memang ada bahkan ada satu seragam yang digunakan di setiap hari Kamis di kota Cirebon, itu untuk mempertahankan adat dan istiadat kita serta budaya kita, itu namanya ada seragam khas Cirebon bahkan. Jadi itu malah peraturan wali kotanya itu ada dari 2 tempat sekaligus. Jadi dari Dinas Pendidikan atau peraturan wali kota yang mengatur tentang seragam, dan ada peraturan wali kota terkait tentang tadi bagaimana kita mempertahankan tradisi, adat, dan kebudayaan, salah satunya dengan memperkenalkan batik dan baju khas kota Cirebon itu. Demikianlah kami Youtuber Muda Pendidikan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.